Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatih Al-Ghifari dari kelas IF 404. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS apa, analisa berorientasi objek. Oke, baik. Mari kita mulai dari arsitektur sistem ya. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan tiga tier arsitektur. Yang pertama itu ada klien browser. Jadi klien browser itu sebagai user interface berbasis web untuk menerima input dari pengguna dan menampilkan data. Kemudian setelah klien itu ada server PHP sebagai application layer yang memproses logika bisnis, validasi, dan autentikasi. Kemudian ada database atau MySQL sebagai data layer untuk menyimpan seluruh data inventaris, data pengguna, serta riwayat transaksi secara terstruktur. Kemudian, pemodelan dan hak akses. Dalam pemodelan sistem ini terdapat dua aktor utama dengan batasan hak akses yang jelas. Staf gudang memiliki hak akses terhadap apa? Staf gudang memiliki hak akses terbatas. Jadi hanya untuk mencatat stok masuk, mencatat stok keluar, serta memantau stok minimum. Kalau admin itu berperan sebagai super user dengan hak akses penuh. Admin memiliki seluruh wewenang staf gudang ditambah pengelolaan data master. Jadi barang, supplier, user, dan pencetakan laporan inventaris itu ada di admin semua. Ya, jadi kayak seperti di ini, staf gudang pengguna operasional yang bertanggung jawab atas pergerakan fisik barang, memiliki hak akses terbatas untuk mencatat stok masuk, stok keluar, dan pemantau stok minimum. Dan ini hasil ininya, sistem yang dilengkapi dengan beberapa antarmuka utama. Contoh halaman loginnya, jadi memvalidasi username dan password pengguna sebelum memberi hak akses ke dashboard. Kemudian ini ada di bawahnya itu dashboard utama menampilkan ringkasan statistik real time seperti total user, kategoris, produk, dan sales. Kemudian kelola produk digunakan untuk menampilkan daftar stok, menambah produk baru, memperbarui harga stok, hingga menghapus data. Dan ada transaksi laporan juga. Jadi untuk mencatat pergerakan stok keluar atau masuk secara otomatis dan menyajikan riwayat rekapitulasi berdasarkan rentang tanggal. Ini ya, ada tambah produk atau aplikasi untuk CRUD-nya. Kemudian alur kerja atau flowchart-nya, seluruh alur kerja sistem dikontrol melalui flowchart yang terintegrasi, mulai dari tahap autentikasi login, dilanjutkan ke pengelolaan data produk, kemudian pencatatan transaksi penjualan yang memotong stok secara otomatis, hingga penarikan laporan penjualan. Jika terdapat kesalahan input atau hak akses tidak valid, sistem secara otomatis memberikan notifikasi penolakan. Jadi ini flowchart login. Jadi start, buka halaman login, input username dan password, terus sistem memeriksa database, kemudian kredensial udah sesuai. Kalau sesuai dia masuk, kalau tidak akan ada error. Oke, kemudian perbandingan sebelum dan sesudah implementasi. Berikut adalah evaluasi dampak dari implementasi sistem ini. Jadi pencatatan stok berubah dari manual, dari Excel menjadi, sorry, untuk ini dulu ya, kita menjelaskan flowchart menu kelola data produk. Jadi yang dimulaikan dari start, kemudian akses menu produk, kemudian ditampilkanlah daftar produk, kemudian
pilih aksi, itu main atau tidak. Jadi kalau tidak itu dia akan kembali ke dashboard utama atau keluar kembali. Kemudian kalau main, jadi ada tambah input atau data dan bisa mengedit, kemudian dan bisa menghapus juga. Kemudian simpan perubahan ke database. Kemudian flowchart menu untuk transaksi penjualan dimulai dari start, kemudian buka halaman transaksi penjualan, kemudian input produk dan jumlahnya berapa, kemudian periksa stok, stok barang yang dibatalkan tampilkan pesan tuh. Jadi kalau ada data yang kurang, ada apa? Akan ada akan menampilkan pesan error ya. Kemudian stok cukup, kalau cukup itu ntar dihitung total dan subtotalnya. Kemudian simpan record penjualan ke DB. Kemudian update stok barang di DB, kemudian selesai. Kemudian yang terakhir flowchartnya menu laporan penjualan. Jadi menu akses halaman laporan, kemudian pilih tanggal dan filter lab, kemudian tampilkan laporan, kemudian yang di bawahnya hasilkan dan tampilkan laporan, kemudian opsi cetak atau ekspor ke file, kemudian laporan siap. Oke. Kemudian untuk perbandingan sebelum dan sesudah, jadi untuk pencatatan stok itu berubah dari manual Excel menjadi otomatis terupdate secara real time. Dan kemudian kecepatan transaksi, jadi pengecekan stok dapat dilakukan instan lewat dashboard tanpa perlu cek fisik ke gudang. Kemudian human error, risiko salah hitung atau overselling dapat dihindari karena ada validasi sistem otomatis. Kemudian pencegahan human human error ya. Apa penyusunan laporan? Laporan dapat ditarik otomatis sesuai rentang tanggal tanpa merekap nota satu per satu. Dan keamanan data, data tersimpan aman di database MySQL dan terlindungi fitur autentikasi login. Oke, baik. Untuk kesimpulannya, perancangan sistem inventaris berbasis web ini mampu meningkatkan efisiensi operasional gudang. Kemudian meminimalkan potensi kesalahan manusia dan menyajikan data transaksi secara akurat dan akuntabel. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.